pagi semuanya. Tuhan sungguh baik. Sampai saat ini kita dipelihara. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Walaupun sekarang kita terpisah jarak, tapi ingat Tuhan selalu bersama kita. Itu yang harus kita selalu ingat. Kita harus mengingat tentang Kristus yang tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kita. Karena besar setiamu Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau sungguh baik. Tidak pernah berkekurangan hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Untuk kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Yang melenyapkan setiap ketakutan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan pagi ini. Kami mau menaikkan pujian kepadamu Allahku, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Kami percaya Tuhan, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya hanya di dalam-Mu. Kami percaya kekuatan hanya di dalam-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami, Tuhan, dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Oh, kami mau berserah, kami mau percaya, sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau percaya, kami mau percaya pada Engkau Yesus, pada Engkau Juru Selamatku. Kami percaya Engkau baik, Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu bersama kami, Tuhan. Walaupun saat ini, Tuhan, semuanya terbatas, Tuhan, tapi kasih-Mu untuk hidup kami tidak pernah terbatas, Tuhan. Pemeliharaan-Mu buat keluarga kami tidak terbatas. Engkau yang mensuplai semua yang kami butuhkan, Tuhan. Engkau yang selalu ada, Tuhan. Dan kami mau tetap percaya, Tuhan. Kami mau melihat Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau baik, Yesus. Oh, Engkau baik. Kami bersyukur. Engkau adalah jalan buat hidup kami, Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Bukan hanya baik Tuhan, tapi Engkau bukan memberikan jalan keluar, tapi you are the way, Lord Jesus. Amin. Engkau adalah jalan itu sendiri. Yes. You will lead our path, Lord. You will lead our path. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. You are the way maker. You are the way maker in our midst right now. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, and touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You're healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Say you are a way maker. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, and that is who you are. You are, oh you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, that is who you are. 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 Oh, you are the way maker. Yes. Even when we cannot see you, Lord, we believe that you are working for us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, even we cannot feel you, Lord Jesus. We know you are working for us right now, Lord Jesus. Even when I can feel you working, even when I can feel you, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see you, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working.
words right now. Say, you are my way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my way maker, Lord Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That's who you are, Jesus. You are my way maker. Yes. You are my way maker, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Walaupun saat ini mungkin keadaan saat ini sangat sulit buat kita semua, saudara. Tapi saya mau katakan, kami ingin deklarasikan. Mari kita deklarasikan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus is the way maker for all of us. Dia yang membuka jalan, dia menjadi jalan itu sendiri. Dia sudah berkorban buat kita semua. Dia sudah berjalan di depan kita. Sebelum kejadian ini terjadi, dia sudah melihat, saudara. Dan saya mau undang saudara setiap daripada kita saat ini. We just want to humble ourselves and just say, Lord, you are my way maker. You are the promise keeper, Lord Jesus. Engkau tidak akan pernah gagal, Tuhan. Tidak akan pernah gagal. Dalam janjimu, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus, you are the way maker, Lord. I speak and declare right now. Kami deklarasikan bahwa kami, ya Bapa, Jakarta, Tuhan, saat ini kami semua, gerejamu, anak-anakmu, semua yang dikasih Tuhan saat ini, kami tahu kami berada dalam perlindunganmu, Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. We are not, walaupun kami belum melihat, kami masih saat ini melihat kegelapan mungkin, tapi kami tahu Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja, Tuhan Yesus. Amin. Oh Jesus, you are my way maker. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kami kehidupan. Memberikan kami kekuatan Tuhan. Menghancurkan setiap ketakutan dan kebimbangan kami Tuhan. Keraguan-raguan yang ada di dalam hati kami Tuhan. You're gonna calm the storms in our hearts, oh God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati Tuhan dan urapi Pastor Yudi Tuhan Yesus. In Jesus name. Amen. Shalom beloved. Shalom. Haleluya. Pada hari ini, saat ini kami kalau bisa berkumpul, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mungkin saudara mungkin dipisahkan oleh jarak, tetapi gereja Tuhan saya yakin tidak akan pernah tutup. Karena gereja Tuhan bukanlah bangunan, tetapi gereja Tuhan adalah umat yang percaya di mana Kristus ada di tengah-tengah mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dan saat ini gereja Tuhan, meskipun saat ini sebenarnya hati saya saat ini ingin sekali untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, tetapi karena satu hal, yaitu bahwa karena kondisi yang ada di luar sana, saat ini kita harus berkumpul melalui online, tetapi saya sangat sebenarnya hati saya ini sebenarnya sangat ingin untuk berkumpul dengan saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan oleh teknologi, Tuhan berikan suatu teknologi yang luar biasa di mana kita boleh, saudara masih bisa beribadah bersama-sama dan mendengarkan kabar baik melalui streaming online. Dan meskipun kita diminta untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi saya yakin jarak tidak akan menjauhkan kita. Amin, saudara-saudara. Dan saya percaya di saat-saat ini Tuhan bisa memakai segala hal
di mana dia bisa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dia bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saja lewat peraturan pemerintah di berbagai tempat, kita dihimbau untuk tidak lagi berkumpul di dalam jumlah besar. Tetapi saudara, mungkin kita saat ini mengalami social distancing, ada beberapa di tempat bahkan sudah di lockdown. Tetapi justru lewat hal ini, mungkin kelihatannya ini buruk, tetapi Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Allah turut bekerja. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dalam keadaan seperti ini dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu Injil boleh diberitakan lewat internet, lewat sosial media, lewat online di mana seluruh dunia, bahkan seluruh dunia bisa mendengarkan khotbah ini juga. Justru semakin hari-hari ini di mana Injil diberitakan semakin luas, semakin luar biasa. Kemanapun kita pergi, kita bisa akses, bahkan bisa diakses 24 jam sehari saudara-saudara. Kabar baik saat ini mungkin at such a time as this, di mana Tuhan menyiapkan teknologi ini untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Dia sangat mengasihi anak-anaknya dan dia sangat mengasihi dunia ini. Sehingga Dia juga berikan teknologi bagi kita untuk kita bisa mendengarkan kabar baik. Amin. Minggu yang lalu saya baru saja pulang saudara-saudara dari Kupang. Saya berkhotbah di gereja Pastor Rudi Harto, yaitu gereja DOCC Kupang. Di mana pada saat saya berkhotbah 3 kali saudara-saudara, pada hari Minggu, pada pagi, siang, dan sore. Dan pada sore hari di ibadah yang ketiga, ini disiarkan ternyata. Bukan hanya di orang-orang yang hadir saja yang bisa mendengarkan, tetapi disiarkan lewat RRI Pro 2. Saudara tahu apabila disiarkan lewat RRI Pro 2 berarti seluruh Indonesia juga turut mendengarkan. Di mana saya bisa mengabarkan kabar baik. Dan ini bukan mengenai saya saudara-saudara, tetapi Kristus, kabar baik, boleh diberitakan kepada seluruh makhluk yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan Pastor Rudi katakan, bukan hanya diperdengarkan di seluruh Indonesia lewat radio RRI, tetapi juga didengarkan oleh orang-orang yang ada di rumah tahanan dan yang ada di lapas, lembaga permasyarakatan. Mereka juga membutuhkan kabar baik. Mereka seperti ditawan, tapi mereka itu membutuhkan kabar baik, di mana mereka boleh dibebaskan dari dosa yang mengikat mereka. Mereka boleh dibebaskan dari pemikiran yang mengikat mereka. Ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali, bahwa Tuhan berikan teknologi, bahkan di saat-saat seperti ini di mana banyak kejadian mungkin karena virus yang telah mewabah ini. Sekali lagi, virus ini yang mewabah ini bukan berasal daripada Tuhan, saudara-saudara. Virus yang mewabah ini bukan berasal daripada Tuhan, tetapi Tuhan tetap bisa memakai kejadian ini untuk supaya kabar baik bisa didengarkan oleh lebih banyak lagi orang. Amin. Terlalu banyak mungkin saat ini, banyak pengkhotbah yang saat ini mungkin berkhotbah atau memberitahukan bahwa kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita harus minta ampun atas dosa-dosa kita dan supaya kita bertobat, supaya Tuhan memulihkan tanah kita. Karena bisa saja Tuhan berikan penyakit ini, Dia sengaja memberikan penyakit ini, memberikan virus ini untuk membuat semua orang bertobat gitu ya. Dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan mungkin dipakai ayat ini sebagai dasar, yaitu di Kitab 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini ayat ada di Perjanjian Lama dan ini sebelum Tuhan Yesus ada mati di atas kayu salib,
Tetapi seolah-olah bahwa kutuk sakit penyakit ini berasal daripada Tuhan. Dan karena umatnya tidak mematuhi daripada hukum-hukum daripada Tuhan, maka saat mereka mematuhi, saat mereka mengikuti hukum Tuhan dan kembali ke gereja masing-masing, bahkan saat-saat ini pada saat mereka kembali, maka mereka akan diampuni dosa mereka dan Tuhan akan membuat virusnya pergi. Seolah-olah demikian saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara harus tahu bahwa sebenarnya apabila kita masih berpikir bahwa kita berada di dalam dosa, kita ini sebenarnya menjadi budak daripada dosa itu sendiri. Kita ini diikat. Seperti tawanan dosa kita tidak akan pernah bisa lepas, saudara. Padahal Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk melepaskan orang dari dosa-dosanya. Jadi kebenarannya di mana? Seolah-olah kayaknya kita harus minta ampun, kalau nggak minta ampun maka virusnya itu akan tetap ada sampai kita mau bertobat. Saudara, kita harus tahu bahwa sebagai budak dosa kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Tidak ada cara bagaimanapun, apa caranya pun, bahkan waktu saudara mencoba untuk bertobat dan kemudian melepaskan diri saudara, berusaha berbalik dari jalan jahat dengan mengikuti hukum Tuhan, tidak membuat saudara bisa lepas daripada dosa itu. Budak dosa itu atau tawanan dosa itu harus ada orang yang melepaskan dia daripada tawanan dosa itu. Dan kebanyakan orang-orang ini tidak tahu bahwa apabila mereka berdosa ini mereka butuh untuk diselamatkan. Bukan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya banyak orang di dunia ini sebenarnya pada saat mereka seolah-olah kalau ada virus ini mereka akan berbondong-bondong datang ke gereja gitu. Tetapi sekarang mau pergi ke gereja saja tidak bisa. Tidak bisa berkumpul di tempat yang besar. Bahkan mereka harus menjauhi dari tempat gereja. Mau gak mau mereka harus ada di depan TV. Dan mereka mulai mendengarkan. Apapun mereka dengarkan. Bahkan lebih banyak kabar buruk daripada kabar baiknya. Jadi saudara-saudara, yang sebenarnya mereka takutkan, apabila mereka tidak bertobat, mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. Mereka takut mati saudara-saudara. Karena mereka merasa seperti seseorang yang kena death penalty. Mereka merasa bahwa mereka berdosa. Selama ini mereka mempunyai banyak sekali kesalahan dan mereka tidak bisa menghapuskan kesalahannya itu. Dan yang bersalah pasti dihukum mati saudara-saudara. Dan tetapi banyak orang percaya yang sudah percaya sama Tuhan Yesus pun takut untuk dihukum mati. Takut untuk mengalami, nah nanti kalau misalnya kejadian ini, kalau saya hidupnya gak beres bagaimana? Saya nanti bisa-bisa, saya gak diterima nih sama Tuhan nih. Hukuman dosa akan tetap maut gitu. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, banyak sekali mungkin terjadi kesalahan, mungkin banyak sekali yang merasa feel guilty, ikut-ikutan rushing pergi begitu, selesai, begitu ada pengumuman dari pemerintah, dilarang untuk berkumpul, langsung semuanya pergi. Setiap kali ada pengumuman dari pemerintah, langsung pergi ke supermarket, langsung pergi kemana, ke tempat mall, borong semua barang. Sampai barangnya habis, sampai barangnya gak ada bersisanya. Dan saya saya nggak bohong bahwa kadang-kadang keadaan seperti ini membuat keadaannya seakan-akan ini cukup mencekam. Seakan-akan keadaan ini membuat kadang-kadang kita ini seperti terjepit gitu ya dalam suatu situasi di mana seandainya gereja Tuhan misalnya seperti ini kalau dibilang gitu ya, wah kamu masih tetap berkumpul gitu ya, kamu ini tidak ada wisdom gitu, tidak ada hikmat. Tetapi kalau kita nggak berkumpul katanya kurang iman saudara-saudara. Harus berdiri di mana ini sekarang gitu. Baik yang pro lockdown maupun yang enggak pro lockdown. Nah, saya sendiri percaya bahwa kita sebagai orang yang beriman kita tetap harus kita mencuci tangan. Biarlah kita menjadi bijaksana saudara-saudara. Jangan kita menjadi bebal, tetapi biarlah kita menjadi orang yang bijaksana saudara-saudara. Kalau saudara berada di tempat setelah pergi keluar, of course saudara-saudara cuci tangan. Kemudian saudara membersihkan diri saudara. Itu adalah praktis yang sanitasi yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Tetapi kita sekarang lebih lagi karena banyak sekali tempat-tempat yang saat ini sedang terjangkit. Be wise. Tetapi seolah-olah saya sudah katakan, saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu bahwa apakah kita ini pada saat kita berhikmat berarti kita tidak memakai iman kita, atau apabila kita beriman kita tidak memakai hikmat kita. Yang saya katakan adalah dua-duanya.
Kita butuh iman dan kita juga butuh hikmat, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengesampingkan satu dengan yang lain. Dua-duanya equal. Dalam keadaan seperti ini jagalah kebersihan. Cuci tangan, mungkin saudara-saudara kalau yang tidak bersalaman saat ini, it's okay, jangan merasa kayaknya baperan gitu ya. Tapi saudara, biasakan saudara kalau misalnya tidak perlu untuk keluar rumah, saudara nggak usah keluar rumah. Bagi yang bisa bekerja di rumah silakan bekerja. Tetapi bukan berarti kalau yang keluar rumah juga harus ketakutan saudara. Karena apa? Tuhan mengasihimu dan dia melindungimu dari segala macam sakit penyakit. Bahkan saudara-saudara dikatakan di Mazmur 91, saudara sendiri bisa baca sendiri di rumah. Bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan saja, tapi para pastors juga sering mengkhotbahkan mengenai hal ini saudara-saudara. Jaga kebersihan, apabila sakit jangan pergi-pergi. Itu general practice saudara-saudara, tetapi kita tidak mau praktekkan dengan dalih masa kayak gitu aja kita takut. Kayaknya seolah-olah kita nggak ada iman. Tapi yang perlu saudara lebih ketahui adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Coba kita lihat di Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Katakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, hidup di zaman akhir ini dengan begitu banyaknya, kali ini sudah pandemik, ini kelihatannya seperti ada suatu kutuk yang melanda seluruh dunia ini. Seluruh dunia merasa seperti dijatuhin suatu kejadian yang sangat luar biasa. Orang bilang berasanya seperti di akhir zaman, saudara-saudara. Bahkan di Jakarta ini sendiri pun kita merasakan. Saya sendiri ada di Jakarta Selatan yang kata-katanya adalah epicenter atau pusat daripada penyebaran virus itu. Bisa saja kita jadi orang yang ketakutan, bisa jadi banyak orang mulai paranoia, banyak orang mulai bahkan saling menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang yang lain bahkan. Tetapi kalau kita melihat kembali di dalam firman Tuhan bahwa Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kata menebus di sana itu adalah kata bahasa aslinya dari bahasa Yunani yaitu exagorazo. Exagorazo. Ex-agorazo. Artinya agora. X itu di luar, agora itu adalah marketplace atau pasar. Saudara tahu di waktu di zaman dahulu di daerah Yunani, kata pasar itu dia menjual berbagai macam barang, termasuk barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, maupun mereka menjual binatang, bahkan juga menjual manusia. Manusia diperjualbelikan sebagai budak. Dan mereka dalam pasar itu dikatakan pada saat ada budak yang dibeli itu dikatakan di exagorazo. Artinya apa? Ditebus dengan suatu harga, dengan cara dia harus membayar suatu harga untuk mengambil alih kuasanya dari kepemilikan orang tersebut. Itu adalah exagorazo atau penebusan. Sekali lagi bahwa penebusan exagorazo artinya membayar harga untuk mengambil alih kuasa dari kepemilikan orang lain. Saudara-saudara, Kristus telah mengambil alih kita dengan cara membayar harga yang sangat mahal. Dia bayar dengan tubuh dan darahnya sendiri untuk mengambil alih kita dari kuasa dosa. Kuasa kepemilikan kita tadinya kita dimiliki oleh dosa. Makanya tadi saya bilang, dunia merasa bahwa mereka bisa melepaskan dari dosa, dari keadaan berdosa. Enggak bisa, harus ada orang yang menebus mereka. Yaitu ada Kristus yang menebus daripada segala kesalahan mereka. Daripada mereka itu adalah budak, tawanan daripada dosa itu sendiri. Tawanan daripada kutuk hukum Taurat, saudara-saudara. Tidak bisa saudara melepaskan diri saudara sendiri. Tetapi hanya oleh tubuh dan darahnya kita bisa dilepaskan, kita bisa diambil alih kepemilikannya. Sekarang kita adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Saudara, kalau saudara kita dilepaskan dari kutuk dosa,
sangat penting untuk kita melihat kutuk dosa itu meliputi apa saja. Kutuk hukum Taurat itu apa sebenarnya. Karena begitu luar biasa sehingga kita tidak bisa melepaskan diri kita. Kalau saudara saya tanyakan kutuk apa saja yang ditebus, apa yang saudara ingat? Saudara pasti akan langsung ingat. Berkat dan kutuk itu yaitu di perjanjian lama, yaitu di kitab Ulangan, saudara. Di kitab Ulangan pasal ke-28. Tahukah saudara bahwa Ulangan 28 yaitu mulai dari berkat dahulu, itu dikatakan dari ayat yang pertama, berkat itu hanya sampai ke ayat yang ke-13 saudara-saudara. Atau 13 atau 14 lah. 14 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-68 itu mengenai kutuk semua. Berarti lebih banyak kutuknya dibanding berkatnya. Ayat yang ngomongin mengenai kutuk dibanding berkat lebih banyak kutuk. Ini pertama-tama saya juga bingung, ini mengapa Tuhan berikan kutuk begini banyak. Seolah-olah kita mengingatnya lebih banyak ingat kutuk daripada mengingat berkat. Tetapi saya percaya bahwa mengapa Tuhan melakukan hal ini. Saya percaya bahwa orang tidak usah diberitahu kalau mereka dalam keadaan diberkati. Mereka tahu kalau mereka dalam keadaan diberkati. Tetapi mereka belum tentu tahu kalau sebenarnya mereka sedang berada di bawah kutuk. Belum tentu tahu. Mereka bisa bilang penyakit ini bisa membawa berkat. Penyakit adalah kutuk. Tapi bagi orang-orang bahkan ada yang percaya bahwa penyakit itu membawa berkat. Penyakit itu ini adalah berkat sebenarnya. Berkat bagi kita yaitu bahwa semua orang bisa benar-benar bertobat dari dosa-dosanya. Bisa jadi virus ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, in a way, tetapi kalau pandemi ini berasal dari Tuhan dan tidak semua penyakit itu buruk, seakan-akan saya ingin berdoa sama orang ini, kepada orang ini, kalau gitu saya doakan kamu dapat virus corona. Karena apa? Supaya kamu bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang sama, ini akan cepat-cepat pergi ke dokter, pada saat mereka begitu batuk sekali mereka langsung pergi ke dokter. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu banyak, kita mengatasnamakan bahwa penyakit ini berasal daripada Tuhan, bahwa penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Seolah-olah bahwa kutuk itu sebenarnya berkat kita. Saudara-saudara, ini adalah suatu kebohongan. Kutuk dan sakit penyakit itulah yang tidak seharusnya kita tanggung. Karena Kristus, dia telah menanggung setiap kutuk, sakit penyakit, apapun itu telah ditanggung di atas tubuhnya sendiri, di atas kayu salib. Setiap kutuk sakit penyakit seperti apa sih? Coba kita lihat bersama-sama. Bagaimana dengan kalau namanya virus corona katanya batuknya kering. Kemudian apa? Demam, ya kan? Kemudian sifatnya mungkin seperti apa? TBC. Ada panas dalam, gak enak, lehernya gak enak. Kutuk sakit pernapasan, apa benar? Ulangan 28 ayat ke-22 dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, inflammation, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara bisa bayangkan ya, ini semua penyakit disebutkan di dalam kutuk ini, daftar kutuk ini. Bahkan dia sebutkan spesifik. Supaya apa? Saudara tahu bahwa ini adalah sebenarnya kutuk. Jadi kalau saudara ngalamin flu, itu saudara sedang mengalami apa yang dinamakan dari kutuk hukum Taurat yang mengintimidasi saudara. Seolah-olah biar bilang, flu biasa ini, flu ini biasa. Tahukah saudara itu sebenarnya iblis yang mencoba untuk mengaum-ngaum dalam telinga saudara bilang bahwa flu itu biasa. Saudara, dulu saya sebulan sekali saya sering mengalami sakit, entah itu sakit pusing lah, panas dalam lah, saya mengalami yang namanya batuk-batuk, gak enak, pernapasan, dan saya anggap itu biasa saudara. Padahal Tuhan beritahukan bahwa saya sebenarnya harusnya mengalami kehidupan yang bebas dari sakit penyakit sama sekali. Saya menganggap sakit setiap bulan adalah biasa. Saudara, itu bukan hal yang biasa. Tuhan mau engkau hidup sehat. Tuhan mau engkau hidup mengalami kesembuhan. Tahukah engkau siapa dirimu di hadapan Allah? Engkau itu kondisinya sama seperti
Kristus saudara-saudara, tidak seharusnya engkau mengalami hal ini. Oke, bagaimana dengan penyakit kulit, pastor? Penyakit kulit tanda yang banyak yang parah. Bernanah lah, bisulan lah, jerawat lah, borokan. Bagaimana dengan tumor? Ada tumor ini, gatal-gatal, alergi, mungkin kudis dan sebagainya. Semuanya juga sudah ditebus. Ulangan 28 dan 27 katakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Wah, ini penyakitnya tumor semuanya, kudis semuanya sudah dibayar oleh Tuhan. Amin. Nah oke, bagaimana dengan, pastor, ada kan penyakit kejiwaan. Apa benar kejiwaan ini? Kalau orang sakit mental gitu. Orang di dalam sekarang ini, saudara tahukah saudara bahwa ternyata imun tubuh kita ini terkait dengan jiwa kita. Kalau saudara perhatikan, saudara, saya pernah mendapatkan suatu artikel di dalam salah satu berita ya, bahwa pasien yang sembuh daripada corona, mereka itu ternyata mereka bilang semakin mereka panik, daya tahan tubuh mereka semakin turun. Sebab itulah mereka terkena. Jadi saudara, karena kepanikan, karena paranoia, semakin kita paranoia akan menurunkan daya tahan tubuh kita dan penyakit malah masuk. Dimulai dari penyakit jiwa kita. Bagaimana dengan orang yang udah sampai di lockdown, mengisolasi diri sendiri. Saudara tahu di banyak tempat di seluruh dunia orang yang mengisolasi dirinya sendiri kalau mereka tidak sama sekali nggak ada kontak dengan orang luar sama sekali, lama-lama bisa gila. Kita aja sendiri, terutama ibu-ibu, bapaknya mungkin bekerja, ibu yang ada di rumah dikurung sama 3 anak, lama-lama bisa. Tetapi di dalam God's Beloved Church, saya percaya tidak ada satupun orang tua yang gila di dalam nama Tuhan Yesus. Nih, Ulangan 28 ayat 28 katakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ini suatu bentuk kutuk, saudara. Kalau kamu hilang akal, kamu udah mulai rasanya pastor saya lost it. Tuhan juga telah menebus. Semuanya di atas kayu salib. Kutuk ini pun telah ditebus. Bagaimana dengan penyakit menaun? Kalau saudara punya penyakit yang menaun, lama sekali nggak sembuh-sembuh. Ya pastor, saya ini punya penyakit sih, tapi saya anggap udah kayak penyakit, ya memang bagian dari saya lah. Memang saya penyakitnya seperti ini, udah menaun gitu. Nggak sembuh juga. Ulangan 28 ayat 59 katakan. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama. Dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Jadi bagi penyakit menaun, kronis pun Tuhan telah tebus di atas kayu salib. Dia tebus semuanya. Nah pastor, bagaimana? COVID-19 belum ada obatnya pastor. Belum ada pernah, ini ada penyakit sebelumnya, belum pernah ini mutasi pastor. Bahkan mungkin nanti ada mutasi daripada COVID-19, kita nggak tahu nih kapan selesainya nih. Jadi kita harus bersiap-siap nih semua. Seakan-akan kita ini bagian daripada World War Z atau Apokalips. Kalau sekarang mungkin yang lebih terkenal serial Kingdom katanya. Saudara, jangan dianggap ini suatu hal yang layak gitu untuk kita terima saudara. Tetapi saudara mungkin takut bahwa kalau nanti tidak ada yang disembuhkan, maksudnya tidak ketemu obatnya, tidak bisa pulih seperti sedia kala, bahkan mungkin bisa mutasi. Ini mana pastor? Apakah di cover di dalam Ulangan 28 ini? Dulu lah ada HIV lah, belum tentu di cover kan pastor, nggak ada tulisan HIV di sini, ya kan? Kemudian apa? SARS belum ada. H1N1, swine flu segala macam, kayaknya nggak ada. Ini penyakitku, bahkan penyakit saya unik nih pastor. Penyakit saya sangat unik sekali, namanya aja mungkin Yesus lupa kali. Mungkin. Tapi saudaraku, lihat. Ulangan 28 ayat 61 katakan, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Ini juga sudah di cover saudara-saudara. Tidak ada yang tidak di cover. Karena Kristus
telah menanggung semua kutuk hukum Taurat ini di atas tubuhnya sendiri. Segala sakit penyakit ini telah ditanggung. Saudara, Mazmur 103 ayat yang ketiga katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tahun ini saudara-saudara, God's Beloved Church, kita bersama-sama kita declaring and seeing good, saudara-saudara. Kita declare and see good. Kita declare bahwa Tuhan telah mengampuni segala kesalahanku. Setiap kesalahanmu tidak terkecuali Tuhan telah lihat. Dia telah mengingat sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan bukan hanya itu saja. Dia juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bukan hanya segala kesalahanmu. Karena apa? Pertama-tama engkau harus tahu bahwa engkau telah diampuni kesalahanmu. Itu nomor satu. Karena apa? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Biasanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini terbalik. Di dalam jiwa yang sehat maka ada tubuh yang sehat dan baik-baik saja. Sebab itulah kita declare bersama-sama bahwa Tuhan telah mengampuni segala kesalahan saya. Dan apabila saudara mungkin saat ini merasa mulai gak enak tubuhnya segala macam. Ingat bahwa Dia telah mengampuni segala kesalahanmu. Dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pertama-tama engkau harus tahu bahwa engkau telah diampuni kesalahanmu. Kedua, bahwa segala penyakitmu telah disembuhkan. Apabila engkau mengalami suatu penyakit tertentu, apapun itu penyakitmu, declare. Cara declare-nya, pertama sebutkan nama penyakitmu. Misal gitu ya, penyakit ini misalnya, penyakit yang mudah saja, misalnya batuk-batuk. Batuk-batuk ini adalah bagian daripada kutuk hukum Taurat. Tetapi Galatia 3 ayat 13 katakan bahwa Kristus telah menebusku dari kutuk hukum Taurat. Oleh sebab itu, aku telah ditebus dari, sebutkan nama penyakitnya, dari batuk-batuk ini. Sekali lagi saudara, cara declare-nya. Katakan, nama penyakitnya apa? Misalnya batuk atau flu. Flu adalah bagian dari kutuk hukum Taurat. Tetapi Galatia 3 ayat ke-13 katakan bahwa Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Oleh sebab itu, aku telah ditebus dari flu. Katakan demikian saudara. Tahun ini percaya dan perkatakan ini setiap hari saudara. Jangan lupa engkau memperkatakan ini setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari terlalu banyak berita-berita yang buruk. Semakin banyak berita buruk, semakin banyak engkau harus percaya dan perkatakan saudara. Kebenaran ini harus semakin lama, semakin engkau perdengarkan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran saudara. Jadi saudara tidak usah takut. Karena Kristus telah menanggung setiap kutuk hukum Taurat itu. Demikianlah engkau akan melihat kesembuhan dan engkau akan melihat manifestasimu. Biarlah saudara kita bersama-sama kita merenungkan ayat ini. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Minggu ini adalah ayat hafalan kita. Kita merenungkan, bukan hanya dihafalkan. Tetapi biarlah ayat ini menjadi renungan bagi kita. Menjadi kita meditasikan ayat ini setiap hari. Apabila engkau mungkin merasa lemah, apabila engkau merasa takut, engkau mungkin takut keluar, engkau mungkin takut berinteraksi. Ingat, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bersama-sama, kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Apabila saudara yang saat ini mendengarkan, baik yang ada yang melihat tayangan online ini, saudara bersama-sama bisa mengambil bersama dengan keluargamu, bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Kau bisa bersama-sama engkau mengambil perjamuan kudus ini. Saudara engkau lihat tubuh yang ada di tanganmu ini, tubuh Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh.
Tetapi dia juga katakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Segala kesalahan kita itu ditimpakan kepada dia. Di masa-masa seperti ini, engkau mungkin bisa melihat beritanya, tetapi engkau lebih harus melihat bahwa setiap sakit penyakit ini, termasuk virus COVID-19, telah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tidak ada satu penyakit pun, kutuk pun yang tersembunyi, yang terlepas daripada mata daripada Tuhan. Setiap kutuk itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan pada saat saudara mengambil bagian dalam perjamuan ini, engkau melihat, engkau sedang menerima kesembuhan yang daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau makan tubuh ini dan kami terima kesembuhan-Mu. Kami terima bahwa segala sakit penyakit kami boleh ditanggung di atas tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menebus setiap kutuk hukum Taurat. Engkau menghapuskan segala kesalahan kami, bukan oleh darah kambing dan domba, bukan oleh perbuatan kami. Setiap dosa-dosa kami, semuanya telah Engkau hapus di atas kayu salib. Oleh karena darah ini, darah perjanjian ini, kami lepas dari kutuk hukum Taurat. Dan kami tidak usah takut, karena pada saat kami melihat darah ini, sama seperti orang Israel, mereka di saat mereka sedang melakukan Paskah, di mana malaikat maut melewati. Pada saat itu juga saya percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh kami. Setiap tulah segala kutuk sakit penyakit sampar apapun yang berjalan di waktu siang maupun berada di waktu malam. Engkau telah melindungi kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk kuasa perlindungan-Mu, tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya keluarga kami dilindungi dimanapun kami berada. Dan setiap orang yang mendengarkan suaraku saat ini, yang mendengarkan kabar baik, biarlah iman timbul di setiap rumahmu pada saat engkau berdoa dengan anak-anak-Mu. Engkau dilindungi. Di saat engkau masuk, engkau mendapatkan perlindungan. Di saat engkau keluar, engkau juga mendapatkan perlindungan. Kemanapun engkau berjalan, malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang Kau berikan pada kami. Hikmat yang berasal daripada-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami dilepaskan. Kami umat-Mu yang percaya bahwa janji-Mu adalah janji yang ajaib. Bahwa kami telah ditebus dari semua kutuk hukum Taurat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan apabila saudara-saudara yang hari ini juga ingin memberikan persembahan-Mu, saudara-saudara juga bisa memberikan persembahan melalui transfer secara online, saudara-saudara. Tidak usah harus saudara datang untuk membawa persembahan-Mu, tetapi saudara bisa langsung ke online yang nanti informasinya akan ditayangkan di akhir daripada online streaming ini. Saudara, Tuhan sungguh mengasihi-Mu dan sungguh rindu untuk menenangkan hati daripada setiap anak-anak yang dikasihinya. Dunia mungkin boleh berubah, tetapi Tuhan Yesus kita tidak berubah. Dia tetap mengasihi-Mu sampai saat ini. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati-Mu. Dia sendiri memberikan perlindungannya kepadamu. Tuhan adalah perisai-Mu. Dia mengelilingi setiap
dia memagari rumahmu, dia memagari keluargamu, dia memagari apapun yang engkau lakukan, dia akan engkau pagari. Bahkan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang masih keluar, orang-orang yang mungkin masih harus beraktivitas. Engkau diberkati dan engkau tetap dilindungi. Tuhan tetap adalah penyedia. Dia menyediakan segala sesuatu bagimu. Engkau tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Engkau bahkan Tuhan akan mencukupkan engkau. Dia akan mengenyangkan engkau dan anak-anakmu. Mengenyangkan keluargamu. Tidak akan kau mati kelaparan. Dan Tuhan sendiri, Dia menyinarkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Favor ada padamu. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah badai gelombang keadaan ini, engkau diberikan damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.